Korin. Ada Ibu. Nurasmi. Ada Ibu. Dede. Hadir Ibu. Sandra. Ada Bu. Sandra. Ada Ibu. Iska. Ada Ibu. Gerardiana. Apa? Oke, rupanya cuma satu orang yang tidak hadir. Baik, jadi ada yang tahu ini kita belajar tentang apa? Tahu tidak tahu? Bioteknologi. Bioteknologi. Kasih Sandra. Jadi hari ini kita belajar tentang bioteknologi. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang bioteknologi modern. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional. Ada yang tahu apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi itu adalah teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Oke, jadi manfaat hari ini kita mempelajari bioteknologi adalah yang pertama, selain kita memakai aplikasi biokonvensional yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dari manfaat pembelajaran kita hari ini, maka tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian belajar tentang bioteknologi konvensional, Ibu harap kalian dapat menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selain itu juga kalian dapat mengenal produk-produknya yang ada di lingkungan kalian, dan kalau bisa kalian bisa membuat produk-produk tersebut. Oke, baik. Jadi cakupan materi kita akan berkisar pada bioteknologi konvensional, tapi lebih khususnya pada bidang pangan. Jadi selain daripada yang tadi telah dijelaskan oleh Sandra, bioteknologi konvensional ini juga memiliki kelebihan, yaitu dalam bidang pangan. Bioteknologi ini juga dapat meningkatkan cita rasa makanan. Baik, jadi kelebihan daripada bioteknologi konvensional itu adalah yang pertama, dapat meningkatkan cita rasa daripada makanan itu sendiri. Selain itu juga dapat meningkatkan nilai gizi daripada makanan, dan yang terakhir itu dapat mengawetkan makanan-makanan yang ada. Nah, selain itu juga bioteknologi konvensional ini juga biasa kita kenal dengan bioteknologi sederhana. Mengapa? Karena bioteknologi konvensional ini menggunakan teknologi yang tergolong sederhana, jadi belum canggih ya. Selain itu juga dalam bioteknologi konvensional sendiri ada prinsipnya. Nah, dalam prinsipnya itu dikenal dengan fermentasi. Nah, fermentasi ini adalah proses pengolahan daripada makanan yang ada pada bioteknologi konvensional untuk menciptakan produk baru. Nah, dalam proses ini biasanya dibantu oleh mikroorganisme yang ada, baik itu jamur maupun bakteri. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok, masing-masing kelompok ya, dari asli sampai ke baik. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Asmi, Urin, dan juga Priska. Kelompok pertama Dede, Sandra sama Sanda. Kelompok kedua silakan jadi berdasarkan kelompok. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kalian silakan mencari data sebanyak-banyaknya tentang apa yang ada pada Wikipedia itu. Lalu silakan kita
Baik, kalau semuanya sudah, waktu juga sudah habis untuk tahap diskusinya. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk setiap kelompok perwakilan masing-masing satu-satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu produk yang kami pilih berdasarkan hasil diskusi kami yaitu pembuatan tempe. Dalam pembuatan tempe, alat yang digunakan yaitu wadah seperti baskom, panci, tampah, rak atau wadah yang memiliki sirkulasi udara baik, berikutnya kain besi, berikutnya softgel kayu, dan kompor. Bahan yang dibutuhkan yaitu 400 gram kacang kedelai, setengah sendok teh ragi, yang berikut bungkus daun pisang atau plastik secukupnya. Cara membuatnya, Cara membuatnya yang pertama membersihkan kacang kedelai. Yang kedua, rendam semalam atau minimal 8 jam. Setelah itu remas-remas hingga kulit airnya terkelupas bersih. Yang ketiga, siapkan panci, rebus kacang dalam air mendidih selama kurang lebih 20-60 menit. Yang keempat, pindahkan biji kedelai ke wadah lebar, bisa juga menggunakan tampah. Yang kelima, taburi ragi pada kedelai yang sudah kering lalu aduk hingga merata ke seluruh bagian. Yang keenam, siapkan daun pisang atau pembungkus untuk membungkus kacang kedelai tersebut. Yang ketujuh, simpan tempe mentah dalam rak atau wadah yang memiliki sirkulasi udara baik. Yang kedelapan, diamkan selama minimal 2-3 hari sebelum tempe siap untuk dimasak dan dikonsumsi. Kandungan gizi yang dimiliki tempe itu yang pertama, kaya akan protein, asam amino, dan lemak tak jenuh. Yang kedua, kalsium, vitamin K, dan mineral lainnya yang baik untuk pencegahan osteoporosis. Sekian. Baik, dari kelompok 2 ada tanggapan mengenai hasil diskusi daripada kelompok yang pertama? Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan kelompok kedua. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan produk yang kami pilih berdasarkan hasil identifikasi kelompok kami, yaitu produk tape. Di mana dalam proses pembuatan tape, alat yang dibutuhkan yang pertama ada baskom, kain lap, kompor, panci kukus, penyaring, piring, pisau, dan juga sendok dan garpu. Nah, bahan yang dibutuhkan yaitu air secukupnya, daun pisang, ragi saccharose cerevisiae, dan juga singkong sebanyak 2 kg. Nah, untuk cara pembuatan daripada tape itu sendiri, yang pertama, siapkan semua bahan, kemudian kupas singkong dan kikis bagian kulit arinya hingga kesat. Potong singkong yang telah dikupas sesuai keinginan, cuci hingga bersih singkong yang telah dipotong. Sementara menunggu singkong kering, masukkan air ke dalam panci sampai kira-kira terisi seperempat, lalu panaskan hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci kukus, lalu kukus hingga singkong 3/4 matang. Kira-kira ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Setelah matang, angkat singkong yang telah 3/4 masak, lalu taruh di suatu wadah, kemudian didinginkan. Sambil menipas-nipas, teman satu kelompok kami menyiapkan wadah sebagai tempat untuk mengubah singkong menjadi tape. Wadah itu terdiri dari baskom yang di bawahnya dilapisi dengan daun pisang. Setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah, lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan dengan menggunakan saringan. Singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan menggunakan daun pisang. Singkong ini harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Yang terakhir, setelah singkong ditutupi dengan daun pisang, diamkan selama 1-2 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Setelah itu, singkong telah siap menjadi tape. Nah, untuk kandungan gizi sendiri dari tape, di sini ia mengandung banyak protein, lemak, dan juga karbohidrat serta kalsium dan fosfor yang sangat baik untuk kebutuhan tubuh seseorang. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau itu ada tanggapan lain daripada kelompok pertama? Pas Ibu. Baik, silakan dari hasil diskusi kalian masing-masing kelompok silakan ambil ambil kesimpulan daripada hasil diskusi kalian masing-masing. Ibu berikan waktu 5 menit. Baik, waktu habis. Silakan kelompok pertama menyampaikan hasil kesimpulan kalian. Baik, kami akan menyampaikan kesimpulan kami. Setelah melakukan identifikasi kelompok, kami memutuskan untuk membahas tempe sebagai topik diskusi kelompok kami. Pada proses pembuatan tempe, fermentasinya dibantu oleh Rhizopus oryzae atau biasa dikenal dengan jamur tempe. Sekian kesimpulan kami. Baik, dari kelompok kedua silakan menyampaikan kesimpulan kalian. Baik, berdasarkan hasil identifikasi kelompok kami mengenai produk-produk bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kami, khususnya pada bidang pangan, kami memilih tape singkong sebagai topik diskusi kelompok kami. Jadi, pada proses pembuatan tape, fermentasinya dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Baik, terima kasih. Setelah kalian menyampaikan kesimpulan kalian tentang hasil diskusi kalian masing-masing, Ibu memberi kalian kesempatan untuk masing-masing dari kalian menyampaikan atau menuliskan poin-poin penting daripada pembelajaran kita hari ini melalui kesimpulan kita. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita ini? Baik, kepada Sandra. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini seperti yang kita ketahui bahwa ternyata bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi sederhana karena menggunakan teknologi sederhana. Dalam bidang pangan sendiri, bioteknologi konvensional berperan dalam menghasilkan produk-produk yang dikonsumsi oleh kita setiap hari. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Peran bioteknologi konvensional dalam bidang pangan antara lain meningkatkan nilai gizi, cita rasa makanan, serta mengawetkan makanan. Penerapannya dapat dilihat pada pembuatan produk-produknya, baik tempe, keju, yogurt, kecap, wine, cuka, dan sebagainya. Dengan bahan-bahan yang relatif murah dan mudah didapatkan seperti kacang kedelai, apel, singkong, dan juga susu. Baik, terima kasih Sandra telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dengan demikian, Ibu harap kalian benar-benar paham dan memahami akan pembelajaran kita hari ini. Nanti sebentar Ibu akan membagikan tugas kepada kalian melalui ketua kelas kalian untuk kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Dan minggu depan sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengumpulkan hasil kerja kalian itu. Baik, terima kasih atas partisipasi. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini tentang bioteknologi konvensional pada bidang pangan. Ibu harap kalian tetap menjalankan protokol kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siang Ibu.